memberikan persepsi diri kita kepada orang lain. Oke, ya mendekati, tapi belum sempurna, nggak apa-apa. Saya mau tanya lagi, Adel, gimana nih Adel? Pak. Kalau menurut kamu, begini, pertanyaan saya balik. Menurut Adel nih ya, apa untungnya kalau kita punya personal branding? Jadi orang-orang tuh tahu ciri khas dari brand tersebut. Personal branding, bukan brand, personal branding. Apa untungnya kalau kita punya personal branding? Jati diri sih Pak, maksudnya gimana ya? Jadi kayak dari suatu personal branding itu orang-orang jadi tahu lebih ke gimana ya? Nah, itu. Ternyata masih belum begitu paham ya. Jadi personal branding itu brandnya adalah you. You adalah brand. Jadi bukan brand secara umum, misalnya merek Coca-Cola itu brand. Apalagi KFC itu brand. Tapi sekarang kalau personal branding, brandnya adalah kamu. Ya kamu, Adel. Nah, dengan disebut Adel, wah langsung tuh orang, wah Adel ini begini. Tapi yang positif. Jangan kayak Siskae ya, Siskae. Tahu Siskae? Ada yang tahu Siskae? Nggak ada yang tahu. Bagus. Siskae itu yang ditangkap polisi di Jogja. Karena dia jadi dia buka baju, divideoin, terus dikirim ke Instagram, dikirim ke Twitter. Ya Allah. Itu personal branding apaan? Itu bad personal branding. Walaupun itu gara-gara itu dia ditangkap polisi karena melakukan perbuatan melanggar undang-undang pornografi. Ya, oke, kita mulai lagi ya. Oke, secara konsep, nah ini nih. Personal branding adalah proses. Mohon maaf ya, saya kalau ngajar kayak gini nih, jadi agak, walaupun saya sendirian di sini ya, ini di ruangan saya sendirian sama teman saya satu sih. Tapi biasa, karena udah biasa ngajar online, jadinya nggak apa-apa ya. Jadi personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau kita sebut sebagai publik ya, terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Apa aja yang menjadi brand kita itu? Kepribadian, kemampuan, nilai, serta persepsi positif yang ditimbulkan atau ada dalam diri individu. Jadi kalau Ibu Neni, Ibu Neni misalnya, wah ada Bu Neni nih, langsung yang positif-positif tentang Bu Neni muncul di kepala kalian ya. Kalau ada banyak, nah itu udah personal brandingnya Bu Neni bagus. Tapi kalau ada di teman saya, dia jadi dosen killer. Ya, dosen killer itu, jawaban yang benar adalah dia. Mau kita bikin jawaban apapun, yang benar pasti dia, kita salah. Nah, itu dosen killer. Nggak mau melihat nggak mau melihat alternatif jawaban yang lain. Misalnya gini, kalau Vivian ditanya, Vivian, rumah kamu di mana? Coba, kamu jawabnya apa? Di mana rumah kamu? Di Gading Serpong. Coba jelaskan, kamu kalau dari gedung Gading Serpong lewat mana? Ke sekolah? Melengkah kakinya ya, Gading Serpong deket banget ya. Lewat samping mall, terus lurus ke depan. Samping mall, berarti kamu rumahnya deket mall? Iya, mau SMS. Wah, di belakang SMS. Itu Iya. parkiran kalau di belakang SMS. Di yang sebelah mana? Di Kelapa II? Atau di mana? Atau di perumahannya? Di perumahan dekat Kelapa II-nya. Oh, di situ. Tapi kalau saya bilang, salah. Dosen killer gitu. Nggak bisa. Kamu harus lewat dekat UMN, lurus terus, baru ke Pahoa sebelah kanan. Benar nggak sih dosen? Benar. Tapi jawaban dia kan ada alternatif lain. Apakah kalau ke Pahoa harus lewat situ? Nah, itu yang disebut dosen killer gitu. Alternatif jawaban nggak ada. Nah,
Kalau nama dia disebut, kamu punya nggak sih guru killer di Papua, ada nggak guru killer? Punya? Nggak ada. Alhamdulillah, bagus ya Bu Neni, ternyata gurunya baik-baik nih. Lalu di Iya, Cak. kampus itu harusnya ketika namamu disebut, pasti orang, weh keren nih Pak Indiwan nih. Keren nih Bu Neni nih. Ketika Bu Neni, wah langsung, wah keren. Nah itu berarti personal brandingnya udah bagus. Tapi kalau Pak Indiwan Seto, nilainya pelit, galak, terlalu taat aturan, rese. Wah, kalau udah begitu udah susah. Apalagi rese. Kalau orang Tangerang tuh, saya orang Jawa sebenarnya Bu Neni, tapi kalau kelamaan ke Tangerang tuh jadi bingung saya. Ih, gede jasa. Nah, jasa itu hanya ada di Tangerang loh, Bu. Saya udah riset di mana-mana nggak ada gede sekali itu, gede jasa, cuman orang Tangerang. Jadi kalau bilang, wih, cakep jasa nih orang. Nah, jasa itu artinya sangat gitu. Itu cuman ada di Tangerang. Kalau di Serang lain lagi. Ih, itu mah gede geh. Nah, ada kata geh di belakangnya. Ya, saya walaupun orang Jawa karena udah terlalu lama di Tangerang, ya ikut-ikut. Pan udah gua bilangin pan. Nah, kata pan juga. Pan itu hanya ada di Tangerang. Ya, kalau yang sering main tapi ya kalau di rumah terus ya nggak ngerti gini-gini. Ya. Oke, lagi ya. Feel free kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung nanya. Saya senang. Personal branding adalah kemampuan Anda untuk menciptakan brand Anda. Jadi kalau misalnya Pak saya pengen tanya, langsung tanya, itu brand kamu bagus banget. Ya, ini kelas berapa Bu? Bu, ini semua kelas Ya, berapa? ini campuran Pak, dari kelas 10, 11, dan 12. Oh ya, apalagi yang kelas 11 itu. Kalau kelas 10 kan masih malu-malu ya Bu ya. Masih beradaptasi ya, tapi banyak Kalau loh semangatnya. kelas 12 udah mau ujian, jadi dia udah nggak terlalu semangat. Tapi yang paling semangat tuh kelas 11. Paling rese tuh angkatan 11. Benar nggak Bu? Ya. Iya, rata-rata nggak rese sih, mereka baik semua ya Pak. Enggak, ini saya ngebayangin waktu saya sekolah dulu. Oh yang paling rese, kalau dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Belum ada 10, 11, 12. Paling rese itu kelas 2. Yang paling Bebas sering dari bolos, iya, yang ujian. paling sering bolos kelas 2. Kelas 10 itu dikerjain, dipalakin kalau dulu Waduh. zaman saya. Dipalakin. Bawa makanan apa? Bawa telur 1, potong setengah, kasih senior gitu. Jangan ditiru ya, itu personal branding yang jelek itu kalau lagi sekolah ya. Itu zaman saya gitu, palak-palakan tuh anak baru. Bawain tas, disuruh bawain tas coba. Mau nggak tuh? Mau kalau dulu. Ya karena mungkin takut kali ya sama kakak kelas. Bawain tas. Kalau olahraga, jagain tasnya ya. Kita mau olahraga. Ya Allah, anak kelas 1 suruh jagain tas. Terutama yang badannya kecil, yang apa istilahnya lemah gitu ya, dianggap lemah. Tapi jangan ditiru ya, itu masa lalu yang kurang baik. Oke, tapi kita balik lagi ke sini ya. Jadi, personal branding itu you sebagai brand. Oke ya. Nah, bagaimana kamu bisa mendeskripsikan personal branding kamu? Contoh, apa yang kamu tulis, apa yang kamu gambarkan di Instagram kamu itu adalah personal branding kamu. Ya, ya. Terus nilai-nilai apa yang ada di situ itu kelihatan. Kalau Instagramnya, apalagi ada yang main TikTok nggak? Bu, ada yang main TikTok nggak Bu? Harusnya sih banyak ya. Ayo anak-anak, siapa yang main TikTok nih, boleh Nggak apa-apa. di-raise. Ayo, nggak apa-apa ya, zaman sekarang udah biasa banget ya. Kalau saya ngelihat TikTok, kita lihat TikTok itu dipakai buat apa? Kalau cuma joget-joget doang, atau dibuat itu sarana target penjualan yang bagus loh sekarang. Orang kayak apa ya, di TikTok tuh kayak jualan. Kalau punya online shop itu cepet banget kalau sekarang di TikTok. Ya. Terus siapa audiens kamu? Itu harus jelas, ya. Oke, nanti ini bisa dipelajari deh. Ini teknisnya ya. Nah,
yang paling bagus adalah jadilah your, tambahin ya, best. Jadi bukan sekedar be yourself, enggak, tapi be your best self. Saya akan bangga sekali kalau saya bilang, Pak Indiwan, apa yang Bapak banggakan? Coba Anda tanya gitu. Oh, saya akan bangga. Tidak semua dosen bikin buku. Benar nggak? Benar nggak? Tidak semua yang bikin buku dimasukin ke Google Playbook. Benar nggak? Benar nggak? Tidak semua dosen diem-diem aja tiba-tiba setiap minggu, kling, dapat duit masuk ke rekening saya. Walaupun cuma 50.000, 100.000. Tapi kalau tiap minggu kan lumayan. Pasif income yang luar biasa. Itu jadi best-nya saya. Karena saya suka nulis buku. Nah, tinggal temukan nih, kamu nih punya best, your best self itu apa? Ya, nanti tenang aja, masih panjang ini ya. Nanti kalau mau boleh saya kirimin ini bahannya, Bu Neni, kalau mau. Kalau nggak mau juga Terima kasih banyak. Mau, pasti kita mau ya. Iya, ya. Nanti saya kasih, nanti tinggal Bu Neni. Ibu namanya Bu Neni siapa sih? Bu Neni doang? Ya, saya Neni. Neni saja. aja. Neni doang. Neni tanpa doang, Pak. Neni, gitu ya. Iya, begitulah. Itu susah Bu kalau bikin paspor Bu. Nanti Neni apa? Mesti Neni ya. Iya, ada 3 Bu. Yang paling bagus 3. Kalau saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Jadi Wahyu Wibowo, Oma Indiwan Seto gitu. Benar. Kalau di paspor, kalau cuma 1, Neni. Kita jadi Neni begitu Bu. Iya, oke, nggak apa-apa. Ya. Intermezzo ya anak-anak ya. Oke. Nggak apa-apa. Ini ya inilah. Kalau gaya saya ngajar begitu. Jadi ngajar itu jangan bikin ngantuk. Benar. Walaupun yang kita ajarin sebenarnya penting banget, berat banget, tapi dibuat sedemikian rupa supaya orang ternyata nggak susah ya. Saya kadang-kadang suka berpikir Bu Neni, kita belajar matematika sampai capek-capekan buat apa sih? Kuliah nggak dipakai, apa kerja nggak dipakai? Wah itu kos tangan. Buat apa coba, bingung saya, orang sosial kan. Di tempat kerjaan nggak pernah disuruh nanya kosnya, paling because, paling gitu doang, because you love me. Wah, kosnya dipakai ketika jadi because. Ya, kadang-kadang kita belajar matematika buat apa? Coba saya mau tanya nih. Namanya enggak, ini sebentar, yang lain ya. Oke, Amelia. Ya, Pak. Halo Amelia. Ya. Kamu belajar matematika buat apa sih besok? Buat melatih logika, cara berpikir. Nah, itu yang bagus. Benar, jawabannya benar. Lalu orang yang bagus matematikanya, dia mikirnya cermat. Woi, misalnya nih, kalau udah ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu nih, Bu Neni, kalau lagi jalan-jalan ke mall, SMS, ada sepatu baru, padahal dia udah punya 5 di rumah. Lihat ada potongan harga 70%, sepatu baru dari 12 juta, jadi tinggal 1 juta. Padahal itu kan rekayasa ini market ya. Sebenarnya harganya 2 juta, dibikin seolah-olah 12 juta supaya dipotong 70%. Wah keren, harganya 3 juta. Wah dia beli, padahal sebenarnya itu harganya 2 juta. Padahal dia udah punya di rumah. Nah orang matematika harus berpikir logis nih. Halo, kaki kita cuma berapa? 2. Emang mau dipakai semua tuh sepatu? Ya enggak kan Bu ya? Kadang-kadang kita beli keinginan, bukan kebutuhan. Makanya saya kalau ada ngajak istri saya, males ke mall Bu. Kadang-kadang rencana mau beli es krim yang dibawa sepatu. Yuk kita beli es krim yuk, di SMS beli es krim doang, beli puyo tuh nggak puyo yang kayak aduh enak banget tuh. Kayak puding Iya. ya Pak. Puyo puding. Puyonya nggak jadi dibeli, bawa sepatu. Meleset dari rencana pembelanjaan ya Pak. Makanya kalau orang matematikanya bagus, nggak bisa ini. Apalagi kalau ekonominya bagus nih. Halo, pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Gajian masih panjang, masih lama, udah ngutang dulu pakai kartu kredit. Saya kadang-kadang, halo kartu kredit, kau begitu berjasa ya.
Tapi lupa nggak? Lupa nggak? Itu harus dibayar dan bunganya luar biasa. Ya, jadi kalau orang, makanya kita belajar apapun sebenarnya ada gunanya. Apalagi belajar bahasa ya. Ya, bahasa Inggris nih. Ini ada tuh di depannya 12 BHS tuh maksudnya apa, Bu? Bahasa. Untuk BHS itu bahasa, betul. Aduh, bener nih. Adel, kamu diajarin bahasa apa aja? Kita belajar Inggris, Mandarin, sama bahasa Indonesia. Oke, kalau Mandarinnya saya bangga jadi anak Pahwa. Coba bahasa Mandarinnya gimana? Coba. Aduh, Pak, saya grogi, Pak. Ah, grogi. Jawabannya bukan saya grogi. Saya bangga jadi anak Pahwa. Coba. Coba. Ya. Ya. Halo, panggilan pertama. Iya, Pak. Oke, silakan. Ya, ayo. Lu anak bahasa ini. Ayo. Iya, bentar, Pak. Saya bingung. Aduh, oke deh, pakai bahasa Inggris deh. Kalau misalnya bahasa Mandarin nggak bisa, bahasa Inggris coba. Saya bangga jadi anak Pahwa. I'm proud to be a student of Pahwa. Oh, itu pakai bahasa Mandarin. Ya. Udah, Pak. Saya grogi beneran kalau Mandarin. Ya, oke, yang bahasa Inggris aja coba. Udah tadi, Pak. Oh, udah, oke, keren. Ya. Jadi, jadilah your best self. Jangan cuma sekedar be yourself. Kalau be yourself begini. Kamu udah jam 8, mandi dong. Papa, ini online, Pak. Nggak ketahuan dosennya. Itu anak saya tuh. Saya bilang pagi-pagi mandi dulu, jadi kuliah tuh seger. Pak, nggak perlu kalau kuliah online kan nggak dia lihat mukanya doang. Gitu, dia cuma cuci muka sebentar. Nah, ya itu karena be yourself. Itu be yourself. Tapi kalau be your best, pagi-pagi udah bangun tuh. Habis sholat subuh, bangun pagi, olahraga dulu. Wah, olahraga terus siap-siap, baju yang rapi, terus siap kuliah. Nah, itu be your best. Ya. Kalau saya selalu nih, kalau mau ada webinar nih, saya harus persiapkan baik-baik. Jangan sekedar pakai PowerPoint doang. Hari gini masih bikin PowerPoint, ya Allah. Pakai Canva. Pernah punya? Ada yang tahu Canva? Canva itu lebih menarik. Ini semua saya pakai Canva. Hari gini kalau misalnya dosen masih pakai PowerPoint, ketara itu. Baru ngerjainnya tadi malam, buru-buru. Gitu ya. Tapi kalau kamu mau nampilkan itu harus ada visualnya supaya yang nonton juga atau yang melihat juga senang, ya. Oke. Nah, jadi apa sih tujuan personal branding itu? Ya. Personal branding itu sebenarnya banyak tujuannya. Nih. Tadi personal branding itu ya sebenarnya ya sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi kita. Ya. Dan memberitahu orang lain ya tentang identitas, keunikan, kemampuan dan macam-macam. Dan merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimilikinya. Ya. Jadi itu penting banget tujuan itu ya. Nah, kemudian strateginya gimana? Oh, sorry. Oke, strateginya ya. Jadi sebelum kita bikin personal branding, kita tahu dulu kita ini siapa, apa kemampuan kita, bagaimana diri kita bersikap terhadap orang lain dan sebagainya. Terus tentukan tujuan personal branding buat apa? Ya, apakah pengen sekedar dikenal atau bermanfaat buat orang lain? Gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke Instagram nih contohnya ya. Oh, kita ngepost macam-macam. Buat apa kamu ngepost itu? Sekedar mau nggambarin bahwa kamu punya baju baru. Wah, sekarang kan modelnya beda, Bu. Zaman saya, Bu, kalau makan, sebelum makan marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga makanan ini menjadi berkat buat kami. Sekarang enggak, Bu. Dipoto dulu semua. Dipoto semua, dijajarin. Kalau perlu, punya tetangga juga ditaruh biar kelihatannya banyak banget. Fotoin, baru dimakan. Ya, kadang-kadang saya bingung. Loh, ini yang penting tuh fotonya atau makannya.
Apa yang penting apa? Kontennya, Pak. Saya bisa masukin ke Instagram saya, Pak, bahwa makanannya keren banget, kekinian gitu ya. Ya, pernah ngerasain nggak ada restoran unik di Tangerang? Di Bandung ada restoran uniknya malam-malam. Jadi kayak malam-malam suasana. Jadi di ruangannya itu gelap. Jadi makan dalam kegelapan. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Ada di Bandung tuh. Atau yang di bawahnya ada ikan. Jadi ada kayak Anda kakinya itu. Jadi di bawahnya itu ada kolam ikan. Jadi kamu sambil kakinya digigit-gigit ikan. Itu ada konsep. Itu unik. Nah, kalau kita mau bikin sesuatu itu, misalnya di Instagram kita personal branding, kita harus mau ngapain? Apakah pengen sekedar tampil atau bermanfaat buat orang lain? Itu yang perlu dicari. Kalau bagus tuh yang bermanfaat buat orang lain. Bukan sekedar cuman mamerin kekayaan kita. Wah, pagi ini saya makan di Cianjur. Siang nanti saya di Jakarta. Sore saya ada di Surabaya. Malam saya ada di Afrika. Wah, keren banget tuh. Naik apa itu? Ya, jadi itu ada beberapa yang cuman sekedar tampil aja di media. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentukan target kita. Ya, siapa target personal branding kita? Ya, kita harus menemukan siapa yang mau kita jangkau. Dan membangun dan memperluas jaringan tidak hanya terus membentuk personal branding, tapi juga harus membangun dan memperluas jaringan profesional. Jadi kalau kita senang nulis buku, ya kita gabunglah dengan para penulis buku. Kita suka kuliner, mungkin gabung sama orang-orang yang suka masak di sosial media ya, terutama ya. Jadi ini sebelah kanan ini ada personal branding dari seorang Pranata Humas ya, seorang calon humas di pemerintahan. Dia bilang media sosial bisa membawamu liburan saat terpenjara, sekaligus memenjarakanmu saat liburan. Keren ya? Media sosial bisa membawamu liburan saat terpenjara, sekaligus memenjarakanmu soal liburan. Mungkin saya mau tanya nih, teman-teman nih, ya, apa sih dampak negatif dari sosial media? Keiza Jose. Menurut saya kalau dampak buruknya biasa kayak bisa mengakses sesuatu yang berbau pornografi gitu sih Pak. Atau mungkin kayak kebawa budaya yang negatif gitu sih Pak. Kalau saya sederhana, mendekatkan yang jauh, tapi bisa menjauhkan yang dekat. Ya, kita sama-sama lagi makan, semuanya asik buka handphone, benar nggak? Jadi kadang-kadang saya kalau lagi makan bersama sama anak saya bilang, kalau masih megang handphone, saya banting nih handphonenya. Kita lagi makan keluarga, jangan megang handphone. Tapi yang terjadi apa? Seperti itu, kelihatannya dekat, tapi belum tentu dekat. Contoh, di busway, pernah duduk di busway? Pernah? Semuanya megang handphone, berdekatan megang handphone, kenal nggak salingnya? Nggak ada yang kenal. Itu akhirnya kita jadi kayak asing. Semuanya orang asing, walaupun ada di tempat yang sama. Kita ketawa, tapi bukan ketawa sama sebelahnya. Ketawa dengan orang yang ada di handphone kita. Kita bisa ngobrol di handphone. Sebelahnya kita nggak ajak ngobrol. Itu yang terjadi. Jadi kita bukan memperluas jaringan, tapi justru memenjarakan kita. Gitu ya. Jadi sebenarnya sosial media, kalau menurut saya rindu dengan suasana zaman dulu ya. Ketika kita naik mobil umum, ketika kita naik kereta, kita saling bercengkrama, ngobrol sama teman duduk kita. Sekarang enggak. Dari Jakarta ke Jogja bisa aja nggak saling ngomong loh, walaupun satu tempat duduk. Benar nggak? Dan kita asik dengan handphone kita sepanjang malam. Benar nggak? Iya nggak? Lauisa. Iya kan? Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian, jadi ya. Jadi personal branding ini bisa menjadi lebih penting ketika kamu mulai membangun online, ya.
ketika kamu mulai bergerak di sosial media, karena jejakmu atau footprint-nya bersifat permanen. Jadi kita kadang-kadang tahu-tahu, oh kok ada kita ya. Pernah nggak ngenulis di Google terus tulis nama kita terus ada kita? Pernah nggak? Iya, karena itu sebenarnya jejak footprint-nya itu nggak bakal hilang. Ya. Jadi makanya carilah jejaknya yang positif. Ya. Nah, ini apa yang kita lakukan nih. Dari Pinterest, pernah buka Pinterest nggak? Pinterest. Halo, teman-teman. Ada yang punya Pinterest? Nggak tahu. Pinterest itu kalau mau cari misalnya infografis itu cari di Pinterest. Banyak banget. Infografis tentang narkoba, infografis tentang COVID-19 ada di sini. Ya, ini sejumlah sosial media yang bisa kita manfaatkan. Walaupun tidak semua bisa kita manfaatkan sih. Nah, jadi kalau mau ini sebagai contoh ya, sebagai contoh nih ada orang ya, dia bisa menentukan nih, kenapa dia bikin personal branding, tujuannya buat ngapain sih? Nih, ya, menemukan dan menghidupi dalam kehidupannya gitu ya, sebagai sukses dalam definisi dia. Dan dia ingat ya, satu lagi, dia bisa membantu orang lain melakukan yang sama. Nah, terus di bawahnya adalah nilai-nilai Anda yang paling bagus. Apa? Keingintahuan, keberanian, percaya pada diri sendiri, keseimbangan, dan punya self compassion yang bagus. Terus lihat kekuatannya apa, skillnya apa, kredibilitasnya apa. Ya, misalnya dia jadi apa-apa, ya. Ini credibility. Terus yang bisa di tangible brand element apa aja? Dia bikin karya macam-macam. Gitu ya. Jadi kalau kalian bisa bikin kayak gini, wah keren banget. Be your best self. Mungkin kalau baru kelas 10 belum banyak ya yang bisa ditulis ya. Tapi nanti suatu saat siapa tahu kamu bisa banyak mengisi di sini. Ya. Jadi yang pertama tujuan kita, terus nilai-nilai yang paling penting apa, kekuatan kita, skill kita apa sih? Kalau dia nih ya, skillnya writing, coaching. Dia kemampuannya memang menulis, speaking, berbicara. Dia ngerti tentang strategi bisnis, branding, dan marketing. Nah, itu kekuatan dia. Skillnya. Sedangkan kekuatannya, dia bisa memotivasi diri sendiri. Oke, saya mau tanya nih. Kalau memotivasi diri sendiri, contohnya kayak apa? Deden mahasiswa atau apa guru? Beliau guru, Pak. Oh maaf. Pak. Habis tulisannya saya masih, mohon maaf ya Pak Deden ya, jangan Pak. Nggak apa-apa Pak. Selalu muda, Pak. Masih muda sih nggak apa-apa. Mungkin Sofiana. Sorry Pak Deden ya, aduh saya pikir Bapak. Nggak apa-apa Pak. Ya. Sofiana. Ya, Pak. Coba. Kalau di sini, kamu bisa bikin ini nggak? Misalnya. Kalau kalian memang masih baru ya, baru kelas 10. Tapi suatu saat bisa aja Sofiana bisa jadi orang terkenal dan dia bisa tahu. Coba kalau Anda sejak awal punya mimpi kayak gini. Keren. Yang paling bawah itu yang kelihatan sama orang. Ya, yang paling kelihatan sama orang tuh paling bawah. Ya, tapi makin ke atas tuh makin nggak terlihat tuh tujuan kita tuh makin nggak kelihatan. Ya. Tapi yang kelihatan di bawah itu yang tangible, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat. Ya. Ini contoh nih ya. Jadi dia bikin, ada si Richard Branson ini, dia bikin buku, kemudian dia personal branding banget tuh. Facebooknya, Twitternya. Ya. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang kamu banggakan, kamu bisa begini. Tapi kalau kamunya belum punya, memang agak sulit. Ya. Tapi tidak ada salahnya untuk memulai. Ya. Nah, dimulailah dengan membuat, pernah nggak
buka LinkedIn? Pernah nggak? Halo? Nggak pernah. LinkedIn. Teman-teman. Ya, LinkedIn silakan. Boleh dijawab di kolom chat, Nak. Kalau itu responnya ya, silakan. boleh? Ada yang punya? Jadi LinkedIn itu adalah sarana ya, LinkedIn tulisannya LinkedIn ya. Itu sarana untuk berbagi apa yang kita punya. Nah, jadi kita bikin tentang siapa kita, dimasukin ke LinkedIn supaya orang tahu dia siapa sih. Ini nih Ade Irma tuh siapa sih? Ya. Nah, dia bikin cerita ini, Steffi. Demikian sapaan akrabnya. Merupakan Penata Humas Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia menguasai event management, pengolahan media digital, dan strategi komunikasi. Nah, ini harus berani. Jadi kata kuncinya adalah jangan malu-malu. Kalau di sosial media itu jangan malu-malu. Ya. Kemudian ini contohnya ya. Nah, jadi ini bisa juga dijadikan salah satu apa istilahnya yang tadi lebih sederhana ya, tapi sebenarnya ini bisa dipakai. Nah, jadi banyak banget ya yang bisa dilakukan. Bisa menggunakan video, foto sharing, masukin ke YouTube, Flickr, Instagram, TikTok, dan macam-macam. Bisa juga offline. Nah, tadi ya, LinkedIn, lokal, BNI, macam-macam. Blogging, microblogging, misalnya Twitter, bloggers ya. Pokoknya bisa dipakai apa aja. Tapi yang jelas kemampuan video Anda, kemampuan Photoshop Anda bisa dilakukan. Nah, jadi tadi kembali lagi ke yang di awal saya bilang ya. Brandnya adalah you. You adalah brand. Ya, your image, your misi, nilai-nilai kamu, visi kamu, itu semua adalah menunjukkan brand kamu. Ya. Nah, jadi kalau ditanya apa sih personal branding saya, Pak? Jadi personal branding itu adalah apa yang menjadi pembeda kamu dengan yang lain. Ya. Apa yang menjadi pembeda kamu? Nah, saya mau tanya nih. Stefina, open kamera dong. Personal, jangan-jangan bukan. Halo? Stefina. Yuk, mohon izin mengingatkan kembali ya siswa-siswi SMA Pahwa untuk membuka kameranya yuk. Nah, ini Stefina juga sudah dipanggil sama Pak Indiwan. Yuk, silakan Stefina. Benar. Oke, lagi prepare. Terima kasih Pak Indiwan. Ya. Yuk, yang lain mohon untuk membuka kamera semua ya, Nak ya, selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih. Ya, Florence lah. Florence dulu deh, Florence. Iya, IPA 2, 12 IPA 1 ya. Kira-kira personal branding Anda yang membedakan, menjadi pembeda Anda dengan orang lain apa? Kira-kira nih, apa kira-kira? Harus pede ya, ini nggak usah malu ya. Kira-kira ini nih, kalau bahasa kitanya ya, kalau gue pasti berbeda karena gue punya kemampuan ini nih. Nggak ada orang lain. Nah, gitu. Coba, apa kamu, Florence? Nggak tahu deh saya. Aduh, kok bisa nggak tahu? Apa yang menjadi kelebihan kamu, Florence? Suka bahasa apa sih namanya, bisa ngedit bahasanya. Kayak jadi editor tulisan gitu. Berarti bisa jadi content writer ya nggak? Benar nggak? Iya nggak? Iya. Nah, itu yang membuat pembedaan kamu dengan saya bisa jadi content writer nih. Oke, saya yang akan menarasikan sesuatu gitu. Ya, dengan kata-kata saya sesuatu itu menjadi lebih bermakna gitu ya. Jadi harus ada pembeda. Oke. Gabriela 12 IPA 4. Kalau kamu pembedanya apa dengan orang lain? Bingung, Pak. Hah? Bingung.
Oh, yang membedakan bingung. Ternyata orang itu ketika ditanya, apa sih kelebihan kamu? Itu sering susah jawab. Bener nggak? Kamu istimewa nggak sih? Kalian ini istimewa nggak sih? Istimewa nggak? Istimewa kalian ini. Perjuangan kamu menjadi manusia itu berjuang dengan ratusan pesaing loh, ribuan pesaing. Ya, kalau anak-anak IPA tahu nih, biologi terutama, ya nggak? Akhirnya kamu menjadi pemenang dan kamulah itu sebagai pemenang. Jangan sampai gara-gara itu, lah, saya nggak punya apa-apa. Ini ya, negatif ini. Kamu bisa apa? Ya nggak bisa apa-apa, Pak. Nyanyi bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Ngomong nggak bisa? Nggak bisa ngomong, Pak. Loh, gimana? Kamu baru aja ngomong. Artinya apa? Semua orang pasti punya kelebihan, hanya mungkin belum menemukannya. Gitu ya. Jadi mulai saat ini nih ya, kamu temukan nih. Kira-kira apa sih yang bisa membedakan kamu dengan yang lain? Nah, itulah brand kamu. Ya. Pak, saya suka masak nih, Pak. Ayo, masakan kamu tuh yang keren apa? Ayo, coba. Pak, saya suka menggambar. Ya, gambar, silakan. Saya suka menyanyi. Ayo menyanyi. Apa nyanyi lagunya yang bagus? Gitu ya. Jadi harus ini ya. Nah, jadi kata kuncinya apa? Punyamu apa? Itu. Ya. Apakah dari macam-macam ini yang di atas nih ya, dimensi-dimensi ini misalnya. Nih coba lihat. Dimensinya macam-macam. Aduh, saya adalah orang pekerja keras, Pak. Saya kalau disuruh bikin tugas sama guru, wah saya dengan mati-matian mengerjakan supaya dapat A. Berarti kamu punya kompetensi di reliable. Kamu bisa menjadi pekerja keras. Ya. Terus intelijen. Intelijen itu pintar. Dan dia selalu sukses kalau melakukan. Nah, itu bisa salah satu personal branding di sini. Aduh, Pak, saya sukanya ini, Pak. Saya orangnya low profile. Nah, itu masuk ke sincerity. Down to earth. Jadi orang yang saya jujur, saya suka dipercaya, saya orangnya jujur. Nah, itu masuk sincerity. Ya. Saya cakep, Pak, masuk sophistication. Ya, jadi sebenarnya semua orang pasti punya kelebihan, cuman mungkin belum menemukannya, ya. Oke, ya kita lihat lagi. Nah, jadi pertanyaannya lah, apa yang menjadi kelebihanmu? Itulah brand kamu. Logonya adalah logonya kamu, ya. Jadi kamu harus bisa membuat personal brand sendiri. Nah, ini contoh nih. Kalau saya untuk personal brandingnya saya sering melakukan, saya membuat bahkan family personal branding, family branding malah. Karena waktu saya jadi narasumber tanggal 27 November kemarin, saya minta istri saya sebagai moderator. Ya, kebetulan dia dokter juga. Jadi kita sama-sama dokter komunikasi. Hanya dia dosen komunikasi di Mercu Buana, saya dosen komunikasi di UMN. Nah, ini namanya family branding. Ya. Jadi kita harus ciptakan itu, nggak usah takut, ya. Nah, siapkan salah satu senjata adalah kamera. Ya. Nih. Ini contoh menggunakan Canva ya. Apa sih? Nih, Ibu Neni. Iya, Pak. Mereka disuruh bikin tugas dong, Bu. Iya, untuk Canva mereka sudah terbiasa, Pak, menggunakan. Nah, coba bikin Canva, temukan apa yang menjadi kelebihan Anda. Oke? Ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh nih, namanya Mariana Wikan. Dia misalnya, kalau dia kebetulan Humas 8RI. Apa aja sih yang dia bisa dia lakukan? Bisa dipercaya dan selalu melaksanakan tugas tepat waktu. Tahan banting dan tidak banyak mengeluh meski tugas datang bertubi-tubi. Dekat dengan semua orang, bicara efektif dan bisa mendengarkan segala cuaca.
Coba kamu bikin ini ya. Ya Bu ya, Bu. Siap Pak, terima kasih masukannya. Akan kita coba terapkan untuk Nanti saya minta dikirimin ininya Bu, hasil mereka Bu. Ya. Boleh ya Bu ya, dibikin aja di Google Drive, dikasih linknya aja ke saya. Supaya saya juga bisa lihat. Ya Bu ya, boleh ya Bu? Oke Pak, baik. Akan saya sampaikan juga nanti ke panitia ya Pak. Terima Ya, kasih. karena menurut saya personal branding itu harus dimulai dari masih kayak anak SMA ini, masih kelas 10 ini, wah keren banget. Kalau sejak awal udah punya be your best self, itu keren banget. Keren banget itu. Ya, ini contoh nih. Ini contoh personal branding dari humas-humas ya. Kebetulan saya melatih mereka. Nggak usah ini ya, humas-humas aja, kadang-kadang malu untuk tampil. Ini setelah saya, ayo kamu harus punya personal branding. Nah, ternyata dia bisa bikin bagus-bagus. Nggak cuma gambar, ini pakai Canva ya, bisa juga pakai video. Ada juga yang dari video, dicontoh. Ternyata dia jadi pede kan. Menimbulkan kalau personal branding itu orang jadi pede. Oke ya, ini contohnya pakai Canva kayak gini ya. Boleh, begini juga boleh. Ya, jelas ya. Jadi boleh model yang tadi, bisa itu terserah Anda, kemampuan Anda terserah. Yang penting ada foto Anda. Ya, foto terbaik Anda. Jangan foto orang lain. Oke. JPEG aja, JPEG. Siap ya, pakai Canva ya. Bisa ya? Bisa nggak nih? Nggak ada yang jawab ya? Oke, yuk silakan responnya nih anak-anak. Bisa nggak? Saya bisa Pak. Nah, ada yang bilang, saya bisa Pak. Gitu ya. Ya, jadi harus semangat gini ya. Oke. Ini contoh ya, contoh personal branding. Ini bentuk video ya, dia bentuk video. Dan waktu itu saya waktu memberikan tugas ini, Bu Neni, halo. Iya Pak. Saya minta mereka minimal kalau mau dapat B, harus ditonton 50 orang. Dia taruh di Instagram. 50 orang. Ini kalau mau dapat bagus gitu ya ke mereka nih. Ternyata mereka bikin salah satunya udah 366. Berarti melampaui target yang saya minta. Pertama kali sulit banget membuat mereka untuk tampil di Instagram sebagai personal branding. Aduh Pak, saya nggak pernah, ini yang udah senior ya, yang udah bekerja loh, itu aja malu. Saya nggak pernah menampilkan diri saya sendiri Pak, saya biasanya meliput orang lain atau menceritakan orang lain sebagai humas. Ya, ternyata setelah dia bikin, asik juga ya jadi humas ya. Gitu. Itu personal branding. Ya. Masih ingat ini? Tahu nggak siapa dia? Ada yang tahu? KKI. Nggak sekolah. Nggak cantik ya. Relatif nggak cantik kan? Benar nggak? Adel. Udah pernah buka YouTube-nya nggak? Iya, udah Pak. Ini nggak cantik ya. Lucu. Tapi tahu nggak? Tahu nggak dia? Ya. Penghasilannya berapa tahu? 1 bulan dia bisa dapat 100 juta. Gara-gara cuman bikin video-video lucu. Personal branding nggak? Jadi kalau mau jadi personal branding, Pak, saya kurang cantik Pak. Saya nggak kaya Pak. Itu nggak jaminan. Ini ada orang yang nggak cantik tapi kreatif bisa dapat penghasilan 100 juta. Nggak usah sekolah. Nggak usah kerja, cuman dia bikin konten-konten bisa seperti ini. Personal brandingnya bagus banget. Ria Ricis, tahu nggak berapa? 2 miliar per bulan. Keren nggak? Siapa? Dia soalnya punya subscriber berapa? 16 juta orang yang follow Instagram dia. 2 miliar per bulan. Gila nggak itu? Kan nggak perlu kerja. Makanya jangan heran kalau misalnya kayak beberapa artis itu dia ngasih duit ya, giveaway ya. Wajar lah, karena penghasilannya bulanannya aja berapa. Nggak sebanding dengan apa yang dia dapat. Ya. Atta Halilintar,
16,2 ribu dolar AS ya per bulan. Gila nggak? Kalau 1.000 aja udah berapa? Ini 16,2 ribu hingga 259. Gila nggak itu? Dia ininya adalah 20 M, 20 juta orang. Gitu ya. Atta Halilintar. Makanya dia kaya banget. Jadi kalau ngelihat artis-artis itu, dia kalau ngasih hadiah ulang tahun, ngasihnya handphone, ngasihnya mobil. Ya nggak apa-apa orang dia penghasilannya gede. Gitu ya. Hadiah perkawinan dikasih mobil. Ya Allah. Dia sakit dikasih apa gitu. Jadi inilah yang disebut sebagai personal branding yang sudah bagus ya. Nah, ini saya kasih cara nih kalau Anda bisa mau jadi terkenal, brandnya bagus. Yang pertama Anda harus punya akun YouTube dulu. Siapa yang udah punya? Halo? Siapa yang belum punya? Kalau belum punya, kemudian bikin Google AdSense. Ini kalau misalnya kalau udah bagus, nanti akan dapat Google AdSense ini. Terus buat video yang berkualitas, upload video segera, promosikan videomu dan aktif berkomunikasi. Ya. Nah, ya itu untuk yang pertama. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, apakah ada pertanyaan? Bisa langsung open mic ya, kalau memang ada pertanyaan. Ya. Saya ada 2 bahan, Bu. Boleh satu lagi ya? Boleh nggak, Bu? Boleh. Nah, kalau memang ada yang mau bertanya, boleh tulis ya, di boleh kolom sambil. juga ya. Terima kasih. Mohon maaf, ini saya sampai jam berapa ya? Kalau kami diinfo oleh panitia, jadwalnya tadi dari jam 8 sampai jam 11, Pak. Wah, sampai jam 11. Oke, ya. Bapak, ya. Oke, kita mulai di sini ya. Ya. Saya senang kalau misalnya ada yang langsung mau bertanya, saya senang banget nih. Silakan, kalau ada yang mau bertanya, Sampai saya nyiapin bahan. Nggak ada. Halo? Halo? Saya mau nanya, Boleh. personal branding yang bagus gimana ya? Misalkan kan tadi Bapak Lause bilang KKI kan walaupun dia lucu, tapi kan dia sering dihujat kan. Nah, iya. Jadi tadi kalau kata kunci saya adalah be your best self. Jadi jangan niru-niru KKI. Tapi KKI itu saya cuman mau bilang gini, kalau mau berbuat sesuatu, jangan nunggu kamu jadi cantik dulu, kamu jadi kaya dulu. Enggak, kalau mau idenya masukin aja. Gitu loh maksud saya. Sebagai contoh, orang tidak cantik pun bisa jadi, yang penting idenya, kreatifnya itu ada. Ya. Nah, oke ya. Berhubung kamu masih jadi YouTuber pemula, video yang sudah dibuat pasti belum tentu ini, makanya jaringannya harus bagus. Nah, kalau saya memanfaatkan mahasiswa. Misalnya nih, saya cari nih ada mahasiswa saya yang kebetulan kembar. Ya, yuk foto bareng yuk. Nah, terus di bawahnya ada ini channel saya. Ini promosi ini penting. Jadi promosi itu di mana aja ya, di grup WA, di istilahnya di segala tempat kita ini, di Instagram, macam-macam gini ya. Karena menurut saya penting sekali melakukan promosi personal branding kita. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya bikin video ya, judul harus kuat ya. Ya. Terus ada thumbnail itu kayak semacam promosi lah. Foto promosi
kalau Anda membuat sesuatu ini ya. Terus deskripsikan, buat deskripsi video yang jelas, padat, tidak kaku, dan pastinya memiliki keyword di dalamnya. Cantumkan tag yang relevan. Ya, ini kayak ini. Coba teman-teman ya, lebih cantik mana ini dengan ini? Halo? Tapi yang terkenal siapa? Ini. Jadi nggak harus cantik kalau mau kreatif. Yang penting kreatif dulu. Nah, ini contoh lagi. Dia cuman setiap ini cuman kuliner dan jalan-jalan isinya. Tapi dia bisa terkenal ini ya. Ya. Jadi nggak harus sesuatu yang berat-berat gitu ya. Bisa tentang kuliner, jalan-jalan, yang penting ini. Cuman yang dilarang seperti ini. Yang dilarang tuh plagiarisme, menghina dan mengancam, prank berlebihan, melanggar undang-undang ITE. Ya. Ini siapa nih? Siapa kenal nggak ini? Siapa nih? Halo? Ada yang kenal nggak nih orang ini? Nggak kenal. Ini Palengka. Dia bikin YouTube sampah. Prank sampah. Pernah tahu nggak? Tahu, Pak. Nah, jadi dia ditangkap polisi karena dia melakukan prank sampah. Memberikan sembako tapi isinya palsu. Dia kena ancaman hukuman 12 tahun penjara, denda maksimal 12 miliar. Ya, karena melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ya. Jadi prank sampah, ya. Nih. Jadi tadi ada yang bilang, Pak, kan bisa jadi ada hatersnya. Iya, pasti. Sesuatu itu pasti negatif dan positif. Jadi ada sisi gemerlapnya ya. Pasti jadi idola. Peluang terkenal seperti artis. Ya, kalau artis bisa dongkrak popularitas. Follower hingga belasan juta. Potensi penghasilan jutaan hingga belasan miliar rupiah per tahun. Ya. Terus kemudian sisi kelam. Dulang haters. Konten dituding bermuatan negatif. Dinilai berdampak negatif. Tudingan eksplosif tubuh, jual beli followers. Coba lihat ini. Kalau misalnya teman-teman punya sesuatu yang, wah ini nggak bener nih. Wah, adukan aja di bawah nih. Ya, aduan konten, Kominfo, Go ID. Ada WhatsApp-nya 0811 922. Jadi kalau misalnya nemuin, bisa dilaporkan ke situ. Boleh. Jadi kita juga sebagai warga masyarakat juga harus peduli juga. Nah ini contoh ya. Ferdian Palengka, dia ketangkap juga. Ya. Jadi dia awalnya itu hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 membagikan paket sembako berisi sampah ke sejumlah transpuan untuk konten. Ya, banci ya, waria untuk konten prank. Terus kemudian setelah viral ya, wah, kemudian dia banyak yang ini akhirnya Senin 4 Mei 2020 polisi lakukan mediasi dengan keluarga Ferdian karena yang bersangkutan tidak ada di rumah. Nah, terus hari Senin 4 Mei kedua waria yang ini melakukan ini lapor ke polisi. Ya. Terus Jumat 8 Mei 2020 dia kena ciduk di KM 14 Tol Merak Jakarta. Kemudian polisi menangkap ya 12 tahun penjara. Itu ininya. Dan dia sangat ini ya karena demi konten dia bisa berlaku seperti itu. Jadi nggak bisa gara-gara konten terus kamu begitu. Nah, ini kalau yang begini pasti jadi viral nih. Benar nggak? Benar nggak? Mana ada orang jualan mie 2.000. Kalau kamu bikin video tentang dia pasti rame. Mana ada hari gini 2.000. Atau mie ayam gratis. Mie ayam gratis untuk anak-anak SMA. Wah, itu viral. Benar nggak? Ya. Ya, jadi sesuatu yang unik itu pasti jadi viral, ya. Atau ini. Di rumah dapat istri. Wah, orang-orang penasaran nih.
Ternyata istri itu internet, sofa, telepon, refrigerator, dan iPad. Nah, orang pasti tertarik nih. Waduh, ternyata ini cuman sekedar praktek marketing yang supaya orang tertarik gitu ya. Ya, terus kemudian. Nah, sebelum bikin YouTube kita harus juga tahu persiapannya apa. Ya. Jadi bisa aja semuanya memerlukan konsep. Jadi sebelum bikin tuh kamu harus punya konsep atau disebut sebagai story video. Ya. Boleh nggak pakai kamera? Boleh, tapi kameranya yang bagus. Ya, ini ada saran nih, yang di bawah ini saran ya. Ya, ada yang punya nggak iPhone 10? Ada yang punya nggak? Ya, lumayan sih, masih mahal ya. Terus minimal iPhone 8 deh. Ya, saya nggak jadi ini ya. Punya saya mah nggak sebagus itu. Tapi kalau punya iPhone ini sebaiknya cari yang dilengkapi stabilisator. Ya. Jadi ini yang bagus nih ya, kamera yang bagus. Terus kemudian kita perlu juga ada yang namanya mic internal yang bisa ditaruh dekat handphone kita karena ini suaranya jadi lebih jernih. Ya. Sekarang sih banyak banget yang bisa dicari nih ya untuk peralatan seperti ini. Ya. Kemudian tripod boleh kalau misalnya kita mau still ya. Jadi supaya ketika bikin videonya itu dalam keadaan fix gitu ya, nggak bergerak-gerak ya. Terus carilah aplikasi edit video. Teman-teman ada yang sudah punya aplikasi audit video di handphonenya? Pakai apa? Vivian pakai apa? Kadang-kadang pakai KineMaster atau CapCut. Nah, saya pakai CapCut ya. Tapi kalau pakai KineMaster itu kadang-kadang tulisan KineMasternya kalau yang bukan pro itu kelihatan besar ya. Ya nggak? Itu aja sih. Kalau bagus sih, kalau memang serius mau personal branding dan dimasukin ke YouTube atau masukin ke Instagram, punya editing video yang pro. Ya. Ya itu ya. Kemudian akhirnya YouTube itu bisa jadi lahan. Mungkin salah satunya adalah kalau yang senang menari ya, itu bisa menari dan masukin ke sosial media. Ya, nah ini macam-macam. Ya, mungkin kalau kriminal agak susah ya kalau buat anak-anak ya. Bisa aja tentang korupsi, pembunuhan boleh. Tapi mungkin kuliner bisa ya. Kuliner asik, kuliner trending, resto unik, kreasi ya. Ini bisa dijadikan ini ya. Terus kalau feature misalnya ada cerita, profil orang terkenal, fenomena menarik ya. Ini ya. Ini contoh-contoh yang bisa dilakukan di ini ya. Oke. Sebenarnya bahannya udah cukup sederhana aja, Bu. Kalau bagus sih kita diskusi nih. Ya, Bu Jenny. Oke, jadi sudah selesai untuk materinya ya, Pak ya? Ya. Saya lebih suka kalau kita diskusi nih, menarik nih, karena anak-anak kan punya ide-ide yang bagus mungkin ya. Benar, baiknya gitu. Mohon maaf sebelumnya, saya juga dapat updatean info bahwa ternyata kegiatan ini sampai 11.30 alias setengah 12. Karena waktu juga masih panjang, kalau boleh usul, tadi kan ada diminta membuat Canva ya Pak ya? Iya, boleh. Nah, bagaimana kalau kita, tapi minta tolong ya untuk siswa-siswi SMA PAHO kelas 10 sampai dengan kelas 12, Gini aja deh, Bu. Ya, iya Bu. Pak. Iya Pak. Kita ini ada berapa orang? Ada untuk siswanya sendiri ada 39 karena ada 3 siswa tidak hadir. Sorry. Jadi kita kalau mohon izin kita bisa bikin praktek video boleh nggak, Bu? Oh, boleh saja, silakan Pak. Ya. Oke, sebentar ya. Jadi silakan keluarkan handphone Anda, handphone teman-teman ya, semua ya. Sekali lagi diingatkan untuk membuka kamera yuk, biar kita bisa saling melihat ya. Pagi ini tidak terlalu baik juga nih, 41 jumlah pesertanya, biar kita bisa
tahu nih lagi ngapain ya hari ini kita. Betul ya Pak ya? Ya, jadi Biar lebih interaktif. silakan membuat video personal branding sendiri. Oke. Caranya ya. Oke, sebentar saya matiin dulu. Ini personal. Kalau pakai ini nggak kelihatan handphone saya. Sebentar, saya matiin dulu. Oke. Ini saya lagi di kampus, Bu. Lagi di kampus. Jadi, Baik, Pak. nah, ini handphone Anda. Ya. Jadi, kalau untuk video YouTube, posisinya harus begini ya. Begini. Jangan begini ya. Kalau begini ini hanya untuk TikTok sama story IG. Jadi standarnya begini dan saya harapkan konsisten. Jadi kalau begini aja, jangan begini gitu ya. Konsisten. Nah, di rumah lagi di rumah semua kan nih atau di sekolah? Bu. Untuk siswa berada di rumah, Pak. Untuk guru berada di sekolah. Karena ada di rumah, kamu agak sulit kalau misalnya melakukan selfie videonya. Saya begini, saya sedang gini. Enggak, tolong minta bantuan teman, atau adik, atau saudara, atau mama, atau papa, silakan. Ada ya di rumah ya? Ada orang nggak di rumah? Yang membantu memvideokan Anda. Ya. Mohon maaf nih, saya kasih contoh boleh Bu ya, video yang ini ya, sebentar. Silakan Pak. Oke. Bentar. Ya biar tahu lah apa yang bisa Anda buat ya. Bentar. Oke. Jadi nanti Anda membuat video personal branding. Apakah sudah terlihat belum ya? Belum. Belum, Pak. Ya, memang ya, masih dibaca sebentar ya. Oke, kalau sambil nunggu apa ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Yuk, mumpung ada kesempatan nih untuk bertanya kepada narasumber langsung Pak Indiwan Seto dengan begitu banyak pengalaman beliau ya. Silakan ya anak-anak bertanya, boleh open mic, boleh tulis di kolom chat. Yuk, silakan dan kembali diingatkan untuk membuka kameranya ya Nak ya, biar komunikasi kita juga jauh lebih interaktif hari ini. Yuk, semangatnya di mana nih? Ayo semangat semuanya. Pak Indiwan udah semangat sekali ya Pak ya. Nah, masa satu orang nih bisa mengalahkan 40 peserta. Ayo semangat semuanya. Gurunya udah semangat, muridnya jauh lebih semangat dong. Yuk. Ya oke. Sambil nunggu deh ya. Saya coba setel video personal branding saya ya. Baik, ya. Silakan Pak. Untuk menginspirasi ya Pak ya. Silakan. Apa sudah terlihat Bapak teman-teman? Sudah terlihat belum? Sudah terlihat Pak. Sebentar. Mudah-mudahan suaranya ada. Kalau nggak ada bilang ya. Hey Sobat Muda Indonesia, sahabat top karir. Oke, perkenalkan nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Saya dosen ilmu komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Profesi saya cukup banyak, tapi lebih banyak di bidang pendidikan. Ya, khususnya saya menjadi dosen dan penulis buku. Jangan takut untuk menyampaikan gagasan ide Anda, khususnya yang senang menulis buku. Karena karya kita itu akan membawa kenangan buat kita. Jadi orang akan meninggalkan sejarah lewat tulisan-tulisannya. Yuk konsultasi bersama saya, Indiwan Seto, di Top Karir Klinik, hanya di Top Karir. Oke. Terlihat ya? Terlihat nggak? Terlihat jelas Pak, suaranya juga jelas sekali. Terima kasih. Sekali lagi ya, sekali lagi biar lebih mantap ya. Hey Sobat Muda Indonesia, sahabat top karir. Oke, perkenalkan nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Saya
dosen ilmu komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Profesi saya cukup banyak, tapi lebih banyak di bidang pendidikan. Ya, khususnya saya menjadi dosen dan penulis buku. Jangan takut untuk menyampaikan gagasan ide Anda, khususnya yang senang menulis buku. Karena karya kita itu akan membawa kenangan buat kita. Jadi orang akan meninggalkan sejarah lewat tulisan-tulisannya. Yuk konsultasi bersama saya, Indiwan Seto, di Top Karir Klinik, hanya di Top Karir. Oke. Gimana nih komentarnya Bu Jenny nih? Dengan Neni Pak saya. Oh, Oke. Bu Neni, sorry Bu Jenny. Sudah singkat, jangan diganti lagi Pak. Ya, kesian nih, nasib orang yang namanya singkat. Oke, menarik sekali. Yang utama mungkin jadi menginspirasi anak-anak juga. Pertama, pasti selalu kita akan memperkenalkan diri kita sendiri dulu ya Pak ya, supaya orang tahu siapakah kita ini, nama kita, kemudian background kita. Dalam hal ini mungkin karena Bapak pekerjaan begitu ya, Pak anak-anak mungkin nanti bisa nih untuk contoh videonya, nama, kemudian sebagai apa kalian, siswa kah di SMA Pahwa, atau mau bikin personal brandingnya untuk yang pribadi. Ini nanti mungkin bisa diperjelas ya Pak ya. Ya, nanti saya. Video anak-anak nanti sebagai apakah sebagai bagian dari sekolah Pahwa atau sebagai pribadi, karena akan berbeda untuk videonya. Tapi tadi video Bapak sangat menarik sekali dan menginspirasi untuk anak-anak juga. Terima kasih Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Bu Neni. Mohon maaf ya. Sama-sama. Tidak apa-apa Pak. Namanya singkat, padat. Jelas. Ya, jadi gini, adik-adik atau teman-teman ya. Satu yang mungkin harus kita lawan sebelum kita membuat personal branding. Rasa malu kita. Bener nggak? Bener nggak? Kalau adik-adik tanya sama saya, Pak, ketika Bapak pertama kali bikin video, malu nggak? Malu. Malu. Apalagi kalau saya, atasan saya mau kritik saya nggak peduli. Tapi kalau saya sudah dikritik sama anak saya akan matiin. Jadi kalau anak saya kan kuliah. Yang nomor 1 udah lulus dari UGM ya, udah kerja di BPJS. Nomor 2 lagi ambil S2 teknik kimia di UGM. Yang nomor 3 lagi kuliah di kelas internasional komunikasi di UGM. Kalau misalnya saya bikin video, anak yang nomor 2 tuh terutama, Papa, hapus videonya, aku malu. Saya hapus. Ya, jadi memang kadang-kadang kitanya yang perlu ini ya. Jadi jangan sampai malu ketika membuat video. Itu ya, kalau saya sih yang penting gini, konsepnya adalah kita membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Benar nggak? Ya. Jadi saya minta nih, misalnya ya, Pisaka ya. Kamu, jadi harus ada kata kuncinya. Apa Bu? Kalau itu siswa Pahwa gitu. Apa istilahnya kalau di sini apa? Nama saya Pisaka. Saya siswa kelas 10 Pahwa. Saya bangga menjadi anak Pahwa misalnya begitu ya. Harus ada kata kuncinya, harus ada kata Pahwanya ya. Jadi personal branding tapi dikaitkan dengan sekolah. Ya. Terus dimulai dengan sesuatu yang kamu miliki yang positif. Saya selalu bisa dipercaya, misalnya gini. Kalau saya misalnya ya. Kalau bagus gitu dari sini. Nama saya Indiwan. Ya. Saya adalah dosen dari komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Gitu saya selalu bilang bahwa ada lembaga yang kita wakili. Setelah itu informasikan apa yang menjadi kelebihan kita. Ya. Nggak usah panjang-panjang, teman-teman ya. 1 menit saja dikirim ke Instagram. Saya kasih waktu 30 menit dari sekarang nih. Silakan Anda buat. Nanti
ditaruh di Instagram dengan hashtag, ya sebentar, saya kasih di chat ya. Ini kelihatan nggak di chat nih, Bu? Kelihatan ya? Iya, harusnya bisa. Tapi belum ada tulisan kan, baru mau ya, Pak. Ya. Oke. Indiwan Seto Pahwa. Kelihatan nggak, Bu? Ya, terlihat, Pak. Jadi ditaruh di Instagram, syaratnya pakaiannya sopan ya. Jadi jangan pakai pakaian, karena ini Anda mewakili Pahwa. Ya. Pakaiannya yang sopan. Kemudian kata kuncinya adalah apa, Bu? Saya saranin sih, saya bangga menjadi anak Pahwa, atau apa? Ibu mungkin punya saran yang lebih bagus. Boleh, Pak. Bangga menjadi Siswa Pahwa gitu. Iya, begitu, Pak. Harus ada kata itu ya. Setelah itu bebas. Caranya mau kita coba liatin yang di Instagram ya. Sebentar, saya coba share screen sebentar ya. Sebentar. Saya biasanya kalau ada tugas gitu saya langsung masukin ke Instagram supaya orang lihat, orang bisa lihat. Kalau nggak ditaruh di situ, kadang-kadang kita kurang percaya diri gitu ya. Ya. Udah terlihat belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, sudah. Ya, jadi mungkin yang tadi ditambahkan hashtagnya juga ya, bangga jadi siswa Pahwa. Siswa SMA Pahwa ya, karena kita di jenjang SMA. Ya, sudah. Ini contoh personal branding teman-teman ya. Saya cari yang mahasiswa aja sebentar. Ini saya soalnya mengajarnya macam-macam ya, nggak cuman mahasiswa, jadi saya juga ngajar di Pranata Humas Kementerian. Jadi mungkin kalau yang ini lebih dewasa orangnya, kalau ini kita yang sederhana ya, yang anak-anak dulu ya. Bentar. Sebentar. Oh. Ada pertanyaan sambil saya mencari? Ya, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Berarti tugasnya ada 2 dong, Pak. Atau Ya, Pak, ada pertanyaan dari Visaka. Silakan, Visaka. Kita jadi dapat 2 tugas gitu dong, Pak. Yang enggak, karena tadi kan saya pikir sampai jam 10:30 ternyata sampai jam 11:30 ya. Jadi kita bikin video aja, yang tadi nggak usah. Oh, oke. Ya. Oke, sebentar. Ini saya coba kasih buat mahasiswa ya, dari mahasiswa sebentar. Oke. Atau mau 2 tugasnya nggak apa-apa? Mau 2? Ini contoh mahasiswa UMN ya. Apakah terlihat? Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Pada kesempatan kali ini saya ingin... Ya. Halo, saya Van Anggreni. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu aksioma komunikasi. Jadi, aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum, serta tanpa perlu adanya pembuktian dari kita. Bisa juga dikatakan adalah sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi, tanpa kita sadari, sebenarnya kita mengkomunikasikan banyak hal, meskipun kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi. Dan juga kita tidak menyadari apa yang sesungguhnya kita komunikasikan. Nah, komunikasi juga merujuk pada apa yang kita katakan. Bisa saja melalui verbal maupun non-verbal. Nah, jadi komunikasi juga bisa menggunakan kayak simbol, mimik wajah, gestur. Nah, jadi kalau kayak gini nih, ini udah termasuk komunikasi loh. Ini biasanya artinya mantap,
Oke, bagus. Atau mimik wajah. Kalau kita marah kan dari mimik wajah pasti kelihatan ya kayak mengkerut atau agak sedikit lebih tegang. Nah, jadi sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Valen. Ini mahasiswa saya di komunikasi ya. Jadi kalau kami biasa Bu Neni ya, kalau tugas-tugas itu saya masukin ke Instagram. Jadi tugas dia bikin rangkuman tentang 1 menit aja tentang materi yang dipelajari hari ini, dia sampaikan begitu. Nah, Baik, Pak. Nah, nanti buatlah seperti ini, tapi kaitkan dengan personal branding Anda. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada nih, Pak. Ada Boleh, satu boleh. pertanyaan. Ya, Yuk, boleh. silakan langsung open mic aja yuk, biar lebih seru nih. Boleh, boleh. Coba yang tadi menuliskan di kolom chat. Ya. Ayo, halo. Silakan. Ini tadi. Kezia ya? Yuk, silakan Kezia. Halo Pak. Yuk. Pak, saya mau nanya, di tugasnya itu kita bikin video personal branding, tapi dihubungkan dengan Pak Hoa ya Pak? Iya dong. Kan Anda anak Pak Hoa. Jadi mulailah dengan kata gini. Misalnya ya, nama saya Kezia Josephine Lee. Saya adalah siswa dari Pak Hoa. Saya bangga menjadi siswa Pak Hoa dan saya sudah diajar dengan baik tentang bagaimana mencintai tanah air, bagaimana mencintai keluarga, bagaimana saya bisa, terserah lah. Yang lainnya terserah. Yang penting ada kata kuncinya tadi saya Kezia Josephine Lee, saya bangga jadi siswa Pak Hoa. Gitu aja. Yang lain bebas. 1 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, 1 menit aja, tapi bukan selfie. Jadi minta teman-teman, minta saudara, ada nggak di rumah yang sendirian aja? Ada nggak sendirian aja? Kecuali yang sendirian aja boleh selfie atau menggunakan tripod ya. Jadi tripod ditaruh di depannya dia boleh gitu. Gimana? Ada yang sendirian nggak di rumah? Halo? Pasti di rumah ada orang tua ya, atau ada kakak atau adik atau saudara ya. Oke, Bu Neni, kita kasih waktu dari sekarang jam 10.15, kita kasih waktu sampai jam 11 kurang 15 ya, berarti ya. Setengah jam ya. Ya Bu ya. Baik Pak. Dan itu nanti setengah jam tuh harus sudah dikirim ke Instagram ya. Halo teman-teman. Ya, Instagramnya tadi sudah ada ya. Hashtagnya. Tolong lihat. Oke. Lihat di kolom chat ya, Nak. Indiwan Seto, tanda garis bawah, Pak Hoa. Iya, mohon izin saya copy lagi ya, Pak. Ya, boleh. Kan saya tuliskan di kolom chat. Ya. Oke, boleh ditambahkan tadi, Pak? Mungkin biar anak juga tahu hashtag bangga jadi siswa SMA Pak Hoa, begitu kali ya, Pak ya? Boleh. Yes, yes. Oke, silakan. Kita break 30 menit ya Bu ya, kalau gitu ya. Baik. Mohon izin anak-anak untuk tetap berada di Zoom ini ya, Nak ya. Pada saat kalian sedang mengerjakan tugas, tidak meninggalkan room ini. Terima kasih.
namaku Amanda dan aku adalah calon public relation profesional. Alasanku memilih bidang public relation adalah yang pertama, karena aku suka menjalin relasi dengan banyak orang. Yang kedua, aku memiliki kemampuan menulis yang cukup baik. Dan yang ketiga, aku memiliki pengalaman yang berkaitan dengan public speaking. Motivasiku memilih bidang public relation adalah selain lapangan pekerjaan yang luas, aku juga ingin memiliki relasi yang sangat luas dengan banyak orang. Ketika aku bekerja nanti, aku ingin bekerja di perusahaan multinasional yang bekerja di bidang yang aku minati dan aku bisa menjadi tim public relation mereka. Hai, namaku Amanda dan aku adalah calon public relation profesional. Alasanku memilih bidang public relation adalah yang pertama, karena aku suka menjalin relasi dengan banyak orang. Yang kedua, aku memiliki kemampuan menulis yang cukup baik. Dan yang ketiga, aku memiliki pengalaman yang berkaitan dengan public speaking. Motivasiku memilih bidang public relation adalah selain lapangan pekerjaan yang luas, aku juga ingin memiliki relasi yang sangat luas dengan banyak orang. Ketika aku bekerja nanti, aku ingin bekerja di perusahaan multinasional yang bekerja di bidang yang aku minati dan aku bisa menjadi tim public relation mereka. Hai. Hai semuanya, nama saya Celia Tali, saya calon marketing communication profesional. Kenapa saya memilih marketing communication sebagai penjurusan saya? Alasan yang pertama itu, lulusan marketing communication bisa bekerja di berbagai bidang. Contohnya, branding, influencer, content writer, graphic designer, dan manager. Dan masih banyak lagi jurusan lain yang kita tuh nggak duga-duga kalau itu lulusan marketing communication. Nah, yang kedua itu, lulusan marketing communication juga banyak dicari di berbagai perusahaan. Nah, yang ketiga, gaji dari anak lulusan marketing communication itu nggak kecil gitu loh. Walaupun lu kerja cuman kayak di belakang layar, tapi tuh gaji lu tuh gede banget. Kayak marketing communication tuh nggak selalu kayak di depan layar gitu loh, justru bisa di belakang layar juga. Nah, jadi itu beberapa alasan kenapa saya memilih marketing communication. Terima kasih. Hai semuanya. Hai semuanya, nama saya Celia. Hai guys, kenalin nama gue Fiona Felicia dari kelas Rakomde dari NIM 35682. Gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau gue punya passion di menjadi PR atau public speaking. Kenapa gue milih PR? Karena gue merasa gue bisa langsung akrab sama orang. Ketika gue ngomong sama orang, gue bisa langsung akrab dan gue bisa langsung nyambung. Dan gue juga bisa berbicara kepada orang banyak dengan pede. Dan motivasi gue masuk PR karena gue pengen banget jadi PR internasional di perusahaan-perusahaan terkenal. Dan semoga gue bisa ya. Hai guys, kenalin nama gue Fiona Felicia dari kelas Rakomde. Halo teman-teman, nama saya Stefanus. Saya dari Strategi Komunikasi kelas B tahun 2019 UMN. Dengan nomor itu Bu Neni, itu contoh mahasiswa yang saya suruh buat personal branding. Oke, mudah-mudahan